Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Nikmat yang paling utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di Masjid Al-Huda ini dalam rangka melaksanakan fardu subuh secara berjamaah. Dan insya Allah mudah-mudahan hal ini akan berlangsung terus-menerus sampai akhir hayat kita secara istiqomah. Amin ya robbal alamin. Kemudian sholawat dan salam tetaplah kita limpah curahkan kepada beliau, yang mana oleh beliau sebelum kita lahir ke dunia ini beliau sudah memikirkan keselamatan kita. Beliau sudah memikirkan keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Siapakah beliau? Yaitu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita banyak-banyak mengucapkan sholawat kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasanya kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapat syafaatnya, baik syafaat di dunia dan syafaat kelak di akhirat. Amin ya robbal alamin. Hadirin hadirat jamaah subuh yang dimuliakan, yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa tawajjadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa, maka siapkanlah bekal kamu, karena sesungguhnya bekal terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Judul kultum pada subuh yang berbahagia ini adalah 5 wasiat malaikat Jibril alaihissalam. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, Atan Jibril, sesungguhnya datang padaku Jibril menyampaikan 5 pesan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita umatnya. Yang mana pesan Jibril tersebut yang pertama adalah isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tapi sesungguhnya engkau akan mati. Mau hidup seperti apa, silahkan. Mau hidup dalam keadaan mengabdi kepada Allah, silahkan. Mau hidup mengabdi kepada selain Allah, silahkan. Mau hidup mengabdi kepada harta, silahkan. Mau hidup mengabdi kepada dunia, silahkan. Mau hidup menghamba dan mengabdi pada jabatan, silahkan. Tapi satu hal yang harus kau ingat, fa innaka mayyitun. Sampai masanya nanti, sampai engkau akan terbaring kaku, tidak berdaya lagi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Maka dari itu, selagi nafas kita masih di kandung badan, maka perbanyaklah kita berbuat amal soleh sebagai bekal kita kelak di akhirat. Sungguh kematian adalah sesuatu yang pasti. Mulai dari raja sampai rakyat jelata pasti akan mati. Dimanapun kalian berada, kematian pasti menghampirimu, walaupun engkau berlindung di benteng yang amat kokoh. Maka dari itu, sebelum kita berbuat, maka kita ingat
akan dosa-dosa yang akan dituntut setelah kematian. Kemudian pesan malaikat Jibril yang kedua yaitu adalah wahdi man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintailah siapa saja yang engkau ingin cintai, tapi satu hal yang harus kau ingat, engkau pasti akan berpisah dengannya. Jika engkau mencintai istrimu, mencintai suamimu, silahkan. Jika engkau mencintai anak-anakmu, silahkan. Jika ingin mencintai hartamu, silahkan. Jika ingin mencintai pekerjaanmu, silahkan. Tapi harus kau ingat, fa innaka mufarikuhu, sampai masanya kau akan berpisah dengannya, tak ada satupun yang kekal bersamamu. Hadirin hadirat jamaah subuh yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengatakan, kalau kita mati, ada 3 hal yang akan mengiringi kita, yaitu keluarga, harta, dan amalan kita. Tapi yang 2 akan kembali, keluarga akan kembali, harta akan kembali, dan satu saja yang akan bersama kita, yaitu amal-amal yang pernah kita lakukan. Maka selagi hidup ini, jangan salah memberikan porsi cintamu. Jangan salah engkau dalam membagi cintamu. Kita tidak disuruh mencintai dunia, tapi jangan meninggalkan dunia. Jangan engkau utamakan dunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ada ciri seseorang bisa merasakan manisnya iman, yaitu dia harus lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya daripada mencintai yang lainnya. Kemudian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pesan malaikat Jibril yang ketiga yaitu ma'mal masyi'ta fa innaka mazaziyun bihi. Wa'mal masyi'ta fa innaka mazaziyun bihi. Lakukan apa saja yang ingin engkau lakukan. Mau berbuat baik silahkan, mau berbuat zalim silahkan, mau mengambil hak orang lain silahkan, mau menipu orang silahkan, mau menyikut orang silahkan, mau hina orang silahkan. Tapi ingat, fa innaka majaziyun bihi. Tapi ingat, setiap dari perbuatanmu engkau akan dibalas. Famay ya'mal miskola zarrotin khairan yarah wa may ya'mal miskola zarrotin sarran yarah. Sekecil apapun kebaikan dilakukan pasti dibalas oleh Allah. Begitu juga sekecil apapun dosa yang dilakukan pasti akan dibalas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin, pesan malaikat Jibril yang keempat yaitu wa'lam anna sarafal mu'min qiyamuhu bilail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seseorang mukmin ketika dia pada waktu malam dia berwudu lalu dia mendirikan sholat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kemuliaan seseorang mukmin yang menghabiskan malamnya tidur di atas kasurnya. Allah selalu mencirikan orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran, yaitu pada waktu malam lambung mereka tidak dihabiskan pada tempat tidur mereka, tetapi mereka bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam surat Al-Furqan Allah mengatakan mereka menghabiskan malamnya untuk Tuhan mereka dengan cara berdiri sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Ada orang menghabiskan malamnya dengan menonton bola. Ada orang menghabiskan malamnya di pos ronda. Ada orang menghabiskan malamnya dengan segelas kopinya. Tapi orang-orang beriman kepada Allah, dia bangun di waktu malam
lalu dihabiskan malam itu bersama Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah syaraful mu'min. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, qiyamul lail da'bus solihin. Qiyamul lail, bangun pada waktu malam, adalah salah satu tradisi yang sudah melekat bagi orang-orang soleh sejak zaman dahulu kala sampai hari kemudian nanti. Hadirin hadirat jamaah subuh yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pesan malaikat Jibril yang kelima, yaitu wa'izahu istiqna hu'aninas iza. Wa'izahu istiqna hu'aninas izahu. Kehormatan seorang mukmin ketika ia tidak menaruh harapan pada manusia. Sungguh engkau tidak pernah hina di hadapan si kaya selagi kamu tidak menaruh harapan kepadanya. Sungguh engkau tidak pernah hina di hadapan orang yang berpangkat dan berjabatan kecuali engkau tidak menjilat kepadanya. Maka harapkanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan taruh harapanmu kepada manusia. Jika kamu ingin punya izah, punya kehormatan, taruh harapanmu kepada Allah. Jangan buat harapanmu kepada manusia. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya ulil abror la'allakum turhamun. Saudara-saudara jamaah sholat subuh yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui penjelasan singkat ini yang telah kita simak, ada 5 pesan dari malaikat Jibril untuk Rasulullah dan kita umatnya. Mudah-mudahan ini dapat menjadi iktibar, dapat menjadi pelajaran bagi kita dan bermanfaat bagi kita untuk di dunia sampai ke akhirat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.